Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di saat Rasul Paulus menulis surat 1 Timotius, pihak pemerintah yang berkuasa adalah pemerintahan Romawi. Pada saat itu, Kaisar Romawi serta para gubernur yang memimpin wilayah bersikap menindas terhadap orang Kristen. Sebagai contoh, Rasul Paulus didera dan dipenjara di Filipi tanpa melalui proses peradilan yang adil. Kristus pun mengalami sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Romawi pada masa itu. Meskipun situasi demikian, Rasul Paulus menasihati pembaca surat 1 Timotius agar mendoakan semua orang, termasuk mendoakan para penguasa Romawi. Saat ini, umat Kristen juga harus bersyukur dan mendoakan pemerintah yang berkuasa. Lepas dari kepuasan penilaian publik terhadap kinerja dan sikap sang pemimpin, serta lepas dari posisi atau pilihan politik pribadi, kita harus mendoakan para pemimpin karena tindakan mendoakan itu memuliakan Allah. Bila kita ingin hidup berkenan kepada Allah yang telah menebus manusia melalui pengorbanan Kristus, seharusnya kita tekun berdoa bagi pemerintah. Walaupun para pejabat negara belum tentu bertindak secara baik dan benar serta adil. Melalui doa kepada Allah, kita memohon agar penguasa diberi hikmat dan hati yang baik untuk mendatangkan ketenangan serta ketenteraman bagi rakyat. Allah juga menghendaki agar orang yang belum percaya dapat diselamatkan. Melalui doa orang percaya, semoga Allah memberikan anugerahnya, sehingga mereka yang belum mengenal Allah menjadi percaya kepada Kristus. Doa harus dinaikkan bagi semua orang. Allah adalah juru selamat yang menginginkan semua orang diselamatkan. Yesus memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Karena Allah itu Esa, itu berarti bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Tidak banyak jalan ke puncak, karena puncaknya hanya satu. Dewa-dewa lain, patung, roh nenek moyang, bukanlah Allah. Yesaya 45 ayat 5 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bila Allah hanya satu, maka standar masuk surga hanya satu. Tidak bisa nego. Tidak bisa yang penting baik. Standarnya kudus seperti Allah. Masalahnya, kita tidak kudus. Oleh karena itu, berhentilah mencari Allah di semua tempat. Dia sudah nyatakan diri dalam firman-Nya dan di dalam Yesus Kristus. Allah itu Esa dan kudus. Kita berdosa, ada jurang. Bagaimana nyambungnya? Dikatakan, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Pengantara antara Allah dan manusia adalah orang yang telah mendamaikan dua pihak yang bermusuhan. Kita musuh Allah karena dosa. Butuh orang yang menengahi. Syarat pengantara yang sempurna adalah harus mengerti Allah. Ya, Dia Allah sendiri.
Harus mengerti manusia. Ya, dia jadi manusia. Harus bisa bayar utang dosa. Ya, dia mati ganti kita. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada pengantara lain. Bukan Maria, bukan orang kudus, bukan pendeta, bukan perbuatan amalmu. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Itu sebabnya dikatakan bahwa yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus menekankan kata manusia karena Yesus menjadi manusia. Dia lapar, dia menangis, dia capek, dia dicobai. Jadi dia mengerti penyakit kita. Manusia yang harus mati ganti manusia. Malaikat tidak bisa mewakilkan kita. Harus manusia yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang bisa menggantikan kita. Allah itu roh, tidak kelihatan. Tetapi Yesus bisa dilihat, disentuh, diteladani. 1 Timotius 2 ayat 6 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tebusan itu adalah harga buat membebaskan budak. Kita adalah budak dosa, tetapi Yesus membayar kita memakai nyawanya sendiri menjadi tebusan agar kita beroleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau menyatakan bahwa Allah itu Esa. Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus telah menebus dosa kami. Seharusnya kami yang menanggung, tetapi Dia telah menanggungnya bagi kami agar kami beroleh keselamatan. Biarlah kami tetap berharap akan kasih Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Di dalam segala sesuatu yang harus kami lakukan dalam aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus menjadi andalan kami. Engkau yang menyertai memberkati kami di dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.